Selamat datang di channel Cerita Malam, tempat di mana kisah-kisah gelap terungkap dan suara-suara dari dunia lain berbisik di telinga kalian. Di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi jejak-jejak ketakutan yang bisa saja nyata. Oke, kita mulai ceritanya. Sumi hilang misterius pada akhir September 2002. Peristiwa itu telah dilaporkan oleh suaminya, Trisno, kepada pihak yang berwajib. Trisno menuduh seorang pria bernama Bondo menyembunyikan istrinya. Penyelidikan berjalan di tempat, hingga 3 tahun kemudian rahasia itu terungkap. Sumi bukan disembunyikan, melainkan tewas dibunuh. Jasadnya telah terbagi rata di dalam perut ratusan para pelanggan bakso. Pembunuhan ini mungkin tidak akan pernah dianggap ada andai kata dia tidak menikah dengan Trisno. Pada musim lebaran 2004, ia bertemu Trisno di sebuah pantai di Trenggalek. Cerita punya cerita, keduanya saling tertarik, lalu memutuskan menikah tak lama kemudian. Segera selepas menikah, dia diboyong ke Sukatani, Bekasi. Satu daerah yang masih relatif sepi kala itu, beda-beda tipis dengan kampung halamannya Purwantoro. Di Sukatani ia akan hidup, mungkin dalam waktu lama, sekaligus membantu suaminya berjualan bakso. Trisno sendiri sudah 5 tahun berdagang di Sukatani. Tadinya pindah-pindah di daerah yang cukup ramai. Sampai ia diajak Bondo, kenalan baiknya yang sama-sama membuat bakso, untuk mencoba peruntungan di Sukatani. Siapa menyangka, rezeki Trisno justru bagus di tempat sepi. Untuk standar dia, kawin dengan pedagang bakso sudah merupakan setengah mimpi hidupnya. Orang tuanya pegawai penggilingan daging bakso, tetangganya tak sedikit yang menjadi bakul bakso, kepala sekolahnya pun diam-diam punya warung bakso. Hidupnya memang mentok di bakso. Lebih-lebih usaha Trisno sudah melampaui ukuran lumayan. Rumah punya sendiri dan bagus, mobil juga ada. Dia tahu bahwa Trisno berstatus duda. Cerai hidup tidak jadi masalah, mungkin lelaki itu berpisah karena bekas istrinya tak bisa memberi anak. Di bulan-bulan awal perkawinan semuanya terasa baik. Dia rajin membantu suaminya, dan Trisno merupakan pedagang yang tekun, serta tidak neko-neko. Mereka biasanya mulai mengolah bahan selepas subuh, kemudian membuka kedai pukul 11 siang sampai sehabisnya. Warung bakso Trisno berada di pinggir jalan. Masih berada di dalam pekarangan rumahnya. Tidak begitu jauh dari situ terdapat warung bakso lain milik kawan sekaligus seniornya, Bondo. Kedua warung itu bisa dikatakan sama larisnya. Suatu hari terjadi satu insiden kecil. Ketika dia sedang berjalan pulang dari sebuah warung kelontong, sebuah motor pengangkut bawang menabrak lubang jalan hingga tergelincir jatuh. Bawang-bawang berserakan seketika. Dia berusaha membantu pria pengendara motor itu dengan mengumpulkan bawang-bawang yang berceceran jalanan. Lelaki itu untungnya tidak terluka. Hanya yang aneh, pengendara motor itu tampak mengenali dia, walaupun dia merasa belum pernah ketemu. Sebelum pergi dia menyorotkan pandangnya ke seberang jalan, lalu berkata kepada dia, "Mbak istrinya Mas Trisno? Hati-hati. Maaf, Mas ini siapa? Saya penjual bawang goreng di Pasar Tambun." Dia menangkap 2 kejanggalan daripada insiden tersebut. Yang pertama, kata-kata si pengangkut bawang. Yang kedua, sorotan matanya ke sebuah warung bakso milik Bondo di seberang jalan. Sebelum ia mengucapkan kata-katanya, pengangkut bawang itu pergi. Dia tertinggal sendiri dengan muka tercenung. Lalu ia belokkan pandangnya ke seberang jalan. Sebuah kedai bakso bernama Bakso Mas Bondo. Sesosok pria berbadan tinggi gempal dan berwajah keras berdiri di palang pintu, seraya menatapnya tak berkedip. Sorotan matanya membuat dia kikuk. Akhirnya perempuan itu kembali menyusuri jalan pulang dengan tertunduk. Sampai di rumah perempuan itu langsung menceritakan pengalamannya kepada suami. Trisno menyimak kisahnya dengan sabar, tapi kemudian tanggapannya sangat dingin. Ia berkata pada istrinya, "Tukang bawang itu benar, kamu harus selalu hati-hati di jalan." "Iya, Mas."
Tapi lain kali kamu nggak perlu membantu orang lain. Dia menganggukkan kepala, tak bertanya lebih jauh tentang lelaki di warung bakso Mas Bondo. Kejadian itu dengan sendirinya menjadi angin lalu. Dia tidak ingin mengorek terlalu dalam. Baginya, yang terpenting adalah membantu usaha suaminya, dan sebisa mungkin taat padanya. Seiring bertambahnya waktu, dia makin mengenal Trisno. Di samping giat berusaha, ternyata suaminya punya jiwa seni. Trisno senang menyempatkan waktu untuk mengrajin kayu atau melukis. Untuk yang ini, dia tidak bisa membantu. Ada satu lukisan yang sangat disenangi dia, yaitu sebuah bingkai yang menggambarkan seorang perempuan hamil. Sebetulnya tidak terlalu tepat karya itu disebut lukisan, melainkan sebuah mosaik. Trisno mengatakan ia merangkai mosaik itu beberapa tahun lalu dengan campuran resin. "Apakah dia Mbak Sumi?" selidik dia. "Betul, dia memang Sumi," kata Trisno. "Kuharap kamu tidak keberatan dia ada di rumah ini." Dia tidak cemburu sedikit pun pada lukisan mosaik itu. Ia yakin masa lalu tak wajib dilupakan, karena bisa jadi itu akan membuat manusia menjadi lebih baik di kemudian hari. Akan tetapi, tak jelas pemicunya, dia jadi sangat mengagumi gambar itu setelah tahu siapa wanita di dalam bingkai itu. Bahkan, ia sesekali berhenti di depan bingkai besar, yang dipajang di bengkel seni, suaminya itu untuk memandangi Sumi. Gara-gara karya itu pula, dia belakangan ragu kalau Sumi tidak bisa memberi anak, karena mosaik itu menyiratkan bahwa perempuan itu sedang hamil tua. Beberapa waktu kemudian, dia mendapat satu petunjuk atas keraguannya tentang Sumi. Adalah seorang wanita pelanggan bakso yang sangat setia, namanya Manih, berseloroh kepadanya. "Mudah-mudahan betah ya Mbak, jangan kayak yang dulu tuh, lagi hamil tua malah kabur." Dia terhenyak dengan ucapan pelanggannya. Refleks ia jadi bertanya jawab dengan Manih, dan wanita itu segera menunjukkan kelancaran khas orang Bekasi dalam bergosip. Manih membeberkan pengetahuannya bahwa bekas istri Trisno suka main serong dengan beberapa pria. Satu di antaranya ialah Bondo. Kata Manih, saat itu Sumi sedang mengandung 7 bulan, dan tiba-tiba saja menghilang dari rumah. Awal-awalnya, dia hanya menyimpan informasi itu untuk pengetahuan dirinya seorang. Ia tetap ingin memasang jarak dari masa lalu suaminya. Pikirnya, seandainya kabar itu benar, Trisno pasti merasakan perih yang teramat dalam, dan dia tidak ingin memperparah rasa perih itu. Sejauh ini, Trisno juga tidak pernah mengungkit hubungannya dengan Sumi. Pria itu hanya mengatakan cerai hidup sebelum melamar dia dan menunjukkan salinan surat penetapan talak yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Namun demikian, hasrat ingin tahu terlanjur menancap di dalam hati dia. Sekuat-kuat ia menahan, pada akhirnya amblas juga. Suatu siang ketika warung sedang diliburkan dan suaminya sedang pergi ke Tambun, dia beberes rumah lalu menemukan beberapa eksemplar surat kabar yang sepertinya sengaja disimpan. Pada beberapa halaman, koran tertulis judul berita yang menyentak pikirannya, antara lain, polisi dalami dugaan kasus pembunuhan wanita hamil di Sukatani. Masih pagi hari itu, bahan-bahan bakso belum semuanya diolah jadi. Dia sedang menjogrok di dapur, sembari mengindil daging giling menjadi bakso kecil-kecil. Trisno ada di balik tembok, sibuk menggiling daging dengan mesinnya. Sejurus berselang lelaki itu muncul dengan baskom berisi ulenan daging yang lain. Kemudian ia pergi ke arah depan. Baru ditinggal sebentar, dia menangkap percakapan Trisno dengan seorang perempuan. Ia pun berhenti, menyimak suara-suara itu, dan tiba-tiba saja ia terperanjat begitu mendengar sepenggal perbincangan yang berikut ini. "Sumi, kenapa kamu mendadak pulang? Kubilang aku pasti kembali, Mas. Kenapa kamu malah kawin lagi?" Dia sekonyong meninggalkan pekerjaannya, mengejar ke arah percakapan itu. Namun ia tidak menjumpai siapa-siapa. Rumahnya kosong, kecuali dirinya sendiri. Dan sesudahnya ia memastikan Trisno berada di warung bakso, tengah menyiapkan keperluannya. Tentu saja kejadian itu terasa aneh.
Kendati dia masih berpegang teguh tak mau mencampuri masa lalu Trisno. Tanpa sadar, ia semakin tertarik untuk mengetahui kisah perkawinan suaminya dengan Sumi. Di kemudian hari, Manih datang lagi ke warung. Sambil menyantap bakso dengan kuah merah menyala, ia kembali mengungkit Trisno. Kalau ada yang ngomong jelek soal suami, jangan didengerin. Bagenin bae mbak, dia mah jadi laki udah baik banget. Dia karuan terpancing, sehingga ia bertaktik sedemikian licin untuk membuat Manih berkicau makin panjang. Dasar tukang rumpi, Manih pun semakin gacor membicarakan kehidupan Trisno. Ia menyebut kalau Sumi sama sekali tidak ada setianya. Mentang-mentang usaha suami sudah berhasil, malah ia tidak tahu diri. Kegatelan, tandas Manih dengan berapi-api. Dulunya pas-pasan jadi keder waktu udah punya uang. Semua ucapan Manih dicatat dia di dalam kepalanya. Dari ceritanya, Sumi tampak seperti perempuan yang amat buruk. Semenjak peruntungan suaminya melambung, dia malah bersikap kurang ajar. Senang berdandan menor, malas bantu-bantu, genit pada lelaki lain, bahkan senang membiayai anak-anak muda yang bisa menyenangkannya. Padahal, kata Manih, Trisno sudah sangat sabar dan baik padanya. Sumi 2 kali keguguran, mbak. Hamil muda, keguguran, rahimnya tipis. Tapi dia malah kabur waktu sudah hamil tua, komentar dia. Itu mah bukan anaknya Trisno, tapi anaknya si Bondo. Oh begitu, dia mah pacarnya banyak, selingkuh sama Bondo. Ujungnya si Bondo diselingkuhin lagi sama tukang bawang di Tambun. Untuk sementara dia hanya bisa percaya pada satu sumber. Akan tetapi, ia melihat celah dari petunjuk-petunjuk itu. Fakta bahwa Trisno menyimpan koran yang memberitakan dugaan pembunuhan wanita berinisial S cukup mengganggunya. Di sisi lain, Manih belum pernah menyinggung dugaan pembunuhan tersebut. Malam harinya, setelah warung bakso tutup, dia melanjutkan kesibukannya dengan berbenah di dalam rumah. Kemudian ia menyempatkan diri masuk ke dalam bengkel seni untuk memandang mosaik Sumi. Namun ia dikagetkan sepenggal ucapan yang terdengar lirih. Seperti sesosok perempuan berkata kepadanya, "Aku ada di sini." Sekejap itu juga dia menoleh-noleh. Namun, seperti yang pernah terjadi sebelumnya, ia tidak mendapati satu orang pun melainkan dirinya. Setengah merinding, ia bergegas pergi dari ruangan itu. Makin lama dia semakin mengenali Trisno. Satu hal yang sangat ia perhatikan, suaminya adalah seorang pecemburu total. Trisno punya seabrek aturan untuk memenangkan egonya. Dia tak boleh berdandan kecuali malam hari sehabis berjualan, tidak usah beramah-ramah kepada pelanggan pria, walaupun pria itu datang bersama istri dan anak, malah sebisa mungkin kalau ada lelaki memesan bakso, dia harus menyerahkan pesanan kepada Trisno. Dia selalu berusaha mematuhi aturan tersebut, akan tetapi pernah juga ia melanggar dikarenakan Trisno sedang keluar sebentar. Akibat satu kesalahan sepele saja, Trisno segera membawanya ke dalam rumah, lalu mendamprat sekaligus menempelengnya berkali-kali.